sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Tutur Tinular. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Tutur Tinular. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Tutur Tinular. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio Ferry Fadli, Ivone Rose, Eli Ermawati, dan Nusri, pembawa cerita. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Tutur Tinular. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Mereka tidak dapat kau samakan dengan Jaran Bangkal dan Jaran Lencong. Ilmu kanuragan dua orang itu cukup tinggi. Bagaimana Tuan bisa mengukurnya? Dari sikapnya, dari pandangan matanya, juga dari kecepatan geraknya. Aku yakin kalau sampai kita terlibat perkelahian dengan mereka, kita akan mendapat kesulitan besar. Sudahlah, mari kita lanjutkan perjalanan. Untung Tuan menolong kami. Kalau tidak, kami akan menjadi orang tak berguna lagi, Tuan. Iya, Tuan. Karena kami akan kehilangan tangan kami. Iya, Tuan. Prajurit-prajurit Singasari itu tidak akan berani melakukannya di depanku. Iya, benar, Tuan. Agaknya mereka gentar menghadapi Tuan berdua. Apakah benar kalian bermaksud merampok mereka? Benar, Tuanku. Benar. Kami memang perampok. Kami hidup dari merampok harta benda orang. Kau senang dengan pekerjaan itu, Jaran Lecong? Bagaimana kami harus menjawab pertanyaan itu, Tuan? Itu memang sudah menjadi pekerjaan kami hampir 10 tahun lamanya. Jawab saja dengan jujur. Kau senang pekerjaan itu? Iya. Terus terang, sebenarnya kami menyukai pekerjaan itu. Tapi... Cukup. Kalau kau senang pekerjaan itu, kau boleh ikut kami. Hah? Oh, apa maksud Tuanku Bajil? Maksudku, marilah kita merampok bersama-sama. Marilah kita menjadi perampok yang lebih mapan. Oh, kami mau, Tuan. Kami senang sekali bergabung dengan Tuan. Nanti akan kita bicarakan lagi soal ini. Sekarang mari kita pergi. Aku harus mengunjungi seorang kawan lama di Jasun Wungkal.
Kita sudah 3 pal masuk ke wilayah desa Kurawan, Tuan. Iya, tugu batas desa sudah di belakang kita. Tak seorang pun nampak di jalan setapak ini. Kita harus bertanya pada seseorang, Tuan. Itu. Ada seorang petani sedang mencangkul saluran air di tepi sawah. Bagaimana, Tuan, kalau kita tanya saja sama dia? Baik. Mari kita tanya di mana rumah Empu Hanggareksa. Hei, Pak Tua! Kau tahu di mana rumah Empu Hanggareksa? Siapa yang memotong saluran airku ini? Dasar maling. Hei, Pak Tua! Di mana rumah Empu Hanggareksa? Kau tahu tidak? Tidak. Orang seperti itu tidak boleh dikasih hati. Aku tahu, pasti pekerjaan si kambing buduk. Kurang ajar. Kau jangan mempermainkan aku, Pak Tua. Mungkin dia Tuli adik Gagandara. Kau Tuli ya, Pak Tua? Kau budak ya? Awas kau nanti. Kalau sampai aku marah. Ku pelintir batang hidungmu biar pengok. Kan alas. Orang itu sengaja mempermainkan aku rupanya. Benar. Rupanya dia pura-pura tidak mendengar kehadiran kita, adik. Akan ku beri dia pelajaran supaya dia tahu bagaimana seharusnya memperlakukan prajurit Singasari. Ada apa ini? Ada apa ini kok marah-marah? Pak Tua, kau jangan main-main. Enak saja. Siapa yang main-main? Aku kan sedang macul saluran air ini. Karena airnya mampet, maka ku pacul. Pak Tua, apa kau tidak dapat melihat? Apa kau tidak tahu bahwa kami adalah prajurit-prajurit Singasari? Oh, jadi kalian bertiga ini prajurit Singasari ya? Iya. Oh. Karena itu, kau harus minta maaf pada kami. Minta maaf? Minta maaf bagaimana? Dan mengapa? Karena kau sudah berbuat salah. Loh, apa salahku? Dengar, kau telah berani berlaku tidak sopan pada kami. Lucu, dagelan. Kok bisa begitu ya? Wah, yang berlaku tidak sopan itu siapa? Aku atau kalian? Wah, enak saja. Sudah, pergi sana. Aku masih mau kerja ini. Pak Tua Wong Edan, kau jangan membuat kami naik darah. Kami masih muda. Darah kami masih mudah terbakar. Masa bodoh. Mau naik darah atau naik pohon, itu bukan urusanku. Gila. Kau ini mau apa sebenarnya, anak muda? Aku mau membuatmu berkubang dalam lumpur itu. Awas Pak Tua, tahan seranganku. Tunggu! Hentikan banyolan murah ini. Pak Tua. Iya. Kami datang ke desa Kurawan ini mengemban titah Sang Prabu Kertanegara. Iya. Lalu? Kami sudah lelah karena perjalanan yang cukup jauh. Karena itu berlakulah sedikit sopan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berlaku tidak sopan itu bukankah kalian sendiri? Coba, apa pantas bertanya pada orang tua dari atas punggung kuda begitu? Apa mentang-mentang kalian prajurit, lalu boleh berbuat seenak jidatmu? Baiklah, ayo turun dari kudamu, Jarawaha. Baik, Tuan. Nah, sekarang kami mau bertanya, di mana rumah Empu Hanggareksa?
bukan begitu cara bertanya yang baik. Aku tidak akan menjawabnya. Kalau begitu, kami akan memaksa agar kau mau menjawabnya. Hah? Iya. Benar, Tuan. Kita paksa saja. Oh, tunggu. Kalian tidak usah main paksa. Aku ini sudah tua. Aku bisa mengerti kehendak kalian. Jarawaha, Ganggadara. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Loh, tunggu. Kok main cabut pedang segala? Waduh. Bisa gawat urusannya kalau begini. Pak Tua. Kau masih membandel tidak mau melayani kami dengan baik. Baiklah. Sekarang begini saja. Karena kalian sudah terlanjur mencabut pedang, ya tentu tidak enak kalau harus disarungkan kembali, kan? Nah, biar aku mengalah. Aku akan menunjukkan rumah orang yang kalian cari. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kalian tentu bangga sekali dengan pedang milik kalian itu. Itu sudah pasti. Nah, kalau kau masih rewel juga, maka sebentar lagi lumpur sawah ini akan menjadi saksi kematianmu, Pak Tua. Waduh, itu mengerikan sekali. Tapi sebaiknya jangan sampai begitu. Kalau kalian memiliki pedang, nah, aku memiliki cangkul. Ini, lihatlah. Nah, kalau kalian bangga dengan pedang itu, maka aku pun bangga dengan cangkulku ini. Nah, sekarang kita adu saja. Mana yang lebih ampuh, cangkulku ini atau pedang kalian itu? Kau jangan main-main, Pak Tua. Oh, tidak. Siapa yang main-main, anak muda? Coba saja buktikan. Kalau pedang kalian bisa melukai cangkulku, apalagi sampai membelah cangkulku ini, nah, itu tandanya aku kalah. Dan kalian berhak mengetahui rumah orang yang kalian cari. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana, Tuan Pranaraja? Mengapa kalian jadi bodoh, Tebas saja cangkul itu menjadi dua. Bukankah pedang kalian sudah berpengalaman dalam perang? Ayo. Ya, baik, Pak Tua. Iya. Letakkan cangkulmu itu. Biar ku hancurkan. Tidak usah. Biar ku pegang saja. Nah, ayo tunjukkan keampuhan pedangmu. Ini. Tidak apa-apa toh. Tidak apa-apa ini. Ini lecet pun tidak. Ayo lagi yang lebih keras lagi. Ya, ayo. Kurang asam. Ya. Ayo terus. Mana? Ayo. Aku ingin melihat senjata kebanggaan prajurit Singasari. Minggir, Adi Ganggadara. Kurang ajar. Tangkap orang tua itu, Jarawaha. Dia sengaja menghina kita. Ringkus tua bangka itu. Ini bagaimana? Tunggu, kok malah kalian menyerang aku? Wah, prajurit Singasari memang tidak bisa dipercaya. Pranaraja akhirnya turun tangan karena dirasa sikap petani tua itu sudah keterlaluan. Sebagai orang berpangkat yang sedang mengemban titah raja, dia merasa tersinggung dan diremehkan. Kemudian, dia memerintahkan agar Jarawaha dan Ganggadara bertindak. Ini ada apa ini? Kok main proyek begini? Tiga. Mundur, Jarawaha. Menepilah Ganggadara. Si tua bangka ini agaknya punya kepandaian juga, Tuan. Mundur, kataku. Pak Tua, jadi kau mau pamer kepandaian di depan kami? Apa? Aku mau pamer kepandaian? Teman-temanmu itulah yang sok jago. Mentang-mentang prajurit Singasari, lalu main tendang, main pukul, main keroyok. Ya,
Tentu saja aku tidak mau diperlakukan seperti itu. Kalau kau masih berkeras tidak mau melayani kami dengan baik, aku yang akan turun tangan. Sekarang ternyata kau yang ingin pamer kepandaian di depanku. Pak Tua, lihat. Aku membawa tanda pengenal dari istana. Kau tahu artinya? Tidak. Kurang ajar. Jawabanmu semakin memerahkan telinga. Aku sendiri yang akan menghajarmu, Pak Tua. Hati-hati, Tuan. Orang tua itu cukup lincah dan gesit. Diam kau, Jarawaha. Kau telah melawan kami. Dan itu berarti melawan pemerintah Singasari. Terserah. Aku tidak merasa berbuat yang merugikan kalian. Aku bekerja di sawahku sendiri. Kalian yang datang mengganggu aku dan mengajakku ribut-ribut. Ada apa, Paman Ranubaya? Mereka itu yang punya persoalan. Tanya saja pada mereka. Kalau tidak salah, tuan-tuan adalah prajurit Singasari. Iya, kami memang prajurit Singasari. Kami datang ke Kurawan ini untuk mengemban titah Prabu Kertanegara. Begitu. Lalu mengapa sampai ribut dengan Paman Ranubaya? Orang tua itu tidak tahu sopan santun. Dia sama sekali tidak memandang kami sebagai utusan raja. Kalau aku menggunakan hak dan wewenangku sebagai panglima muda, maka dia bisa dihukum cambuk 100 kali. Sudahlah, Kamandanu. Hantarkan mereka itu ke rumah orang tuamu. Jadi tuan-tuan bermaksud mengunjungi rumah kami? Iya, kami mau menemui Empu Hanggareksa. Empu Hanggareksa adalah orang tua saya, Tuan. Kalau begitu, kebetulan sekali, Tuan. Kita ikut saja anak muda ini pulang ke rumahnya. Benar kau putra Empu Hanggareksa? Benar, Tuan. Mari, Tuan. Rumah saya tidak terlalu jauh dari sini. Tinggal 20 pa lagi. Saya pergi dulu, Paman Ranubaya. Hai, Pak Tua. Kalau kau tidak belajar sopan santun dan menghargai pejabat kerajaan, suatu ketika kau akan mendapat kesulitan besar. Mari, Tuan. Prajurit Singasari. Apa yang mereka andalkan sebenarnya? Singasari, negeri buatan Kenaro. Aku melihat mendung tebal bergulung-gulung dari segala penjuru. Ya, aku melihat bencana besar akan menimpa dirimu, Singasari. Mari tuan-tuan, silakan minum dan silakan mencicipi makanan desa Kurawan. Terima kasih Tuan Hanggareksa. Kami ikut merasa gembira dan bangga mendengar kebijaksanaan Sang Prabu Kertanegara. Wah, beliau itu raja yang arif, adil dan bijaksana. Beliau tak pernah melupakan budi baik seseorang, sekalipun orang itu berasal dari kalangan bawah. Kita semua ikut menikmati hasil yang telah dicapai pemerintah Singasari. Ya, benar, Tuan. Dengan diresmikannya Prasasti Camunda, maka siapa saja yang dianggap berjasa membantu Singasari melebarkan sayapnya akan mendapat hadiah. Dan dalam hal ini, tak terkecuali Tuan Hanggareksa, sebagai seorang ahli membuat senjata, tentulah jasa Tuan tidak dapat dianggap kecil. Bukan begitu, Jarawaha? Betul, Tuan. Betul sekali. Ya. Bagaimana seorang prajurit bisa berbuat banyak di medan peperangan kalau tidak dibekali senjata yang ampuh? Dan senjata buatan Tuan Hanggareksa sudah terkenal ampuh. Prajurit Madura, Bali, dan terakhir pasukan Suara Bumi sudah membuktikan sendiri keampuhan senjata ciptaan Tuan. Tuan-tuan terlalu memuji saya. Saya sudah merasa senang dan bangga
kalau bisa bekerja dan mengabdi pada pemerintah Singasari. Ini sungguh, Tuan. Dalam hal ini, saya bekerja tanpa pamrih apa-apa. Kami percaya, Tuan. Dan Prabu Kertanegara sendiri juga sepenuhnya percaya pada kemurnian pengabdian Tuan Hanggareksa. Itulah sebabnya Tuan diharapkan hadir dalam pertemuan di bulan Bhadrapada nanti. Sang Prabu ingin bertatap muka dan bicara langsung dengan orang-orang yang telah membantu beliau. Saya ini kan orang desa. Orang kecil yang tidak punya arti apa-apa. Karena itu, saya sangat terharu mendengar sikap Sang Prabu yang begitu mulia. Oh ya, kami ingin menanyakan sesuatu pada Tuan. Soal apa, Tuan Pranaraja? Sebelum kami bertemu dengan Arya Kamandano, putra Tuan, kami sempat bertengkar dengan seorang petani tua yang sedang mencangkul saluran air di sawahnya. Iya, betul Tuan. Wah, orang tua itu benar-benar kurang ajar sekali Tuan. Dia sama sekali tidak takut pada kami, walaupun tahu bahwa kami membawa amanat seorang raja. Ya, di samping kurang ajar, dia juga telah berani menghina pemerintah Singasari. Ini yang saya kira tidak bisa diampuni. Ya, saya pikir otaknya tidak genap lagi. Apa benar begitu, Tuan? Jangan hiraukan dia, Tuan-Tuan. Jangan dimasukkan ke hati. Putra Tuan memanggilnya dengan sebutan paman. Apakah Tuan masih tersangkut hubungan kerabat dengan orang itu? Oh, tidak, Tuan. Sama sekali tidak. Dia bukan sanak keluarga saya. Kami dulu memang pernah bersahabat. Tapi sekarang kami tidak pernah bertemu lagi. Walaupun masih satu desa. Mungkin benar seperti yang dikatakan Ganggadara. Dia agaknya kurang beres otaknya. Ya, mungkin saja, Tuan. Soalnya saya sudah lama sekali tidak pernah bertemu dengannya. Siapa nama orang itu, Tuan? Namanya Mpu Ranubaya. Sudahlah, Tuan. Lupakanlah saja. Dia barangkali tidak bermaksud sungguh-sungguh. Saya jamin, dia tidak akan berani mengganggu Tuan-Tuan lagi. Baiklah. Maaf, Tuan Hanggareksa. Kami ingin istirahat. Silahkan, Tuan-Tuan, silahkan. Ruangan sudah disediakan untuk sekedar, merebahkan badan. Maaf, beginilah keadaan rumah kami. Serba sederhana. Ya, maklumlah rumah desa, Tuan. Ini sudah lebih dari nyaman, Tuan. Bi, apakah tamu-tamu sudah tidur, Bi? Mereka sudah masuk ke ruangan tidurnya masing-masing, Gusti. Entahlah, apa sudah tidur atau belum. Kemana Kamandanu dan Dwi Pangga? Angger Kamandanu, hamba lihat sedang membersihkan keris di ruang pusaka. Sedang Angger Dwi Pangga, seperti biasa, sedang sibuk menulisi daun-daun rontal. Oh iya. Aku mau pergi sebentar, Bi Rongkot. Kau tutup saja pintunya ya. Baik, Gusti Hanggareksa. Ngantuk. Apa enaknya tidur saja ya? Nanti kalau Bapak Guru mencari, bagaimana? Ya, guruku memang orang aneh. Susah ditebak. Sukar diketahui apa kemauannya. Tapi,
beliau memang guru yang hebat. Dalam hal ini, ya, dalam hal pembuatan senjata pusaka di seluruh Singasari ini, bahkan mungkin di negeri-negeri lain, wah, kukira belum ada yang mampu menandinginya. Siapa itu malam-malam datang kemari? Pasti orang yang ingin memesan senjata pusaka. Dia pasti kecewa. Sebab guru sudah tidak melayani pesanan senjata pusaka lagi. Apakah aku bisa bertemu dengan Empu Ranubaya? Bukankah Tuan... Tuan... Ya, betul. Aku Hanggareksa, sahabatnya. Apakah kau Wirot? Iya, Tuan. Saya Wirot. Mana Kakang Ranubaya? Apakah aku bisa menemuinya? Sekarang ini tidak di rumah, Tuan. Di mana aku bisa menemuinya, ha? Apakah harus sekarang, Tuan? Aku besok pagi sudah harus berangkat ke kota Singasari. Kalau begitu, mari ikut saya, Tuan. Wah, tidak ada, Tuan. Biasanya guru ada di sini. Apa yang dilakukannya di sini malam-malam begini, ha? Guru memang sering berlaku aneh. Beliau punya kegemaran yang tidak jamak dimiliki orang lain. Biasanya dia duduk di sini, di atas akar pohon ini, sambil memandang bulan yang berkaca di permukaan air sungai itu. Ya, beliau kadangkala betah duduk di sini sampai menjelang pagi, Tuan. Mengapa begitu? Mestinya gurumu lebih mapan. Karena sekarang usianya sudah agak lanjut. Saya hanya seorang murid, Tuan. Pengetahuan seorang murid terbatas. Paling banter sebatas pinggang gurunya, Tuan. Iya. Lalu, kalau begitu di mana dia sekarang, Wirot? Apakah tidak ada tempat yang lain yang biasa dikunjungi Kakang Ranubaya? Ada, Tuan. Ada. Tapi sudah hampir 1 bulan ini beliau tidak mengunjungi tempat itu. Ya, siapa tahu dia ada di sana. Baiklah. Mari ikut saya, Tuan. Mudah-mudahan saja guru ada di sana. Iya. Sepertinya juga tidak ada, Tuan. Pintu gubuk sudah tertutup rapat. Gubuk jerami ini milik siapa, Wirot? Milik beliau juga, Tuan. Saya yang membuat. Tempat ini biasa dipergunakan guru untuk menikmati mangkok tuaknya, Tuan. Oh, begitu. Rupanya Kakang Ranubaya sudah bergaul dengan api dalam cawan itu. Iya. Kadangkala beliau mabuk dan tertidur di atas tumpukan sabut kelapa. Kasihan Kakang Ranubaya. Mungkin akhir-akhir ini dia banyak mendapat kesulitan dalam hidup. Rasanya tidak, Tuan. Beliau biasa-biasa saja. Hidupnya sangat sederhana. Yang jelas beliau tidak pernah memusingkan persoalan-persoalan duniawi. Kalau tidak, mengapa dia minum tua? Soal itu, beliau pernah berkata pada saya, Tuan. Wirot, aku tahu api ini panas. Bisa membakar hangus tubuhku, juga jiwaku. Tapi aku tidak takut terbakar. Bukan karena aku putus asa.